Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa kembali. Kami doa ya Tuhan, agar Engkau menguduskan kami, melayakkan kami untuk membahas lebih lanjut mengenai ibadah yang di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang kuduskan, yang layakkan kami semua untuk menangkap kebenaran-Mu yang sesungguhnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu, ya kita telah membahas mengenai ibadah dari surat Titus, di mana kita harus beribadah, dan ibadah itu kita lakukan dengan memberkati sesama, dengan percaya pengudusan yang karena iman, yang karena anugerah, dan itu janji Allah supaya kita bisa berhasil menerimanya. Dalam 1 Timotius, ya, Timotius juga mengajarkan hal besar. Lihat 1:3, ada yang disebut syarat-syarat bagi penilik jemaat. 1 Timotius 3 ayat 1, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ya, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, dan seterusnya. Ya, nah kalau kita lihat kemudian ada syarat-syarat diaken. Ya, nah kalau kita perhatikan ujung-ujungnya itu adalah supaya apa? Di ayat 16, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ini rahasia, agungnya rahasia ibadah kita. Tuhan Yesus yang duluan, namun kita disuruh ikuti. Makanya ibadah ini berhubungan dengan mengikuti Yesus. Ikutilah aku, kata Tuhan. Jadi sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, bukan ibadah Tuhan Yesus, ya, tapi ibadah kita. Seperti Tuhan Yesus itu maksudnya. Jadi seperti apa ibadah kita, tujuannya apa? Ya, satu, Allah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh kita. Anak Allah dalam rupa fisik kita, dibenarkan dalam Roh Kudus yang kita terima dari Tuhan. Nanti kita akan menjadi serupa malaikat-malaikat. Nanti kita akan berhasil menjadi pemimpin-pemimpin di seluruh bumi dalam kerajaan Allah, ya, yang akan dimuliakan kita kelak. Itulah rahasia ibadah kita, di mana ada ajaran-ajaran, ya, bahwa ibadah itu seperti apa yang benar. Ya, silakan kita lihat di 1 Timotius 4-nya ayat 1, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Ya, jadi ini semua bukan ibadah yang Tuhan mau. Kalau hanya soal nggak makan ini, nggak makan itu, atau nggak kawin dan seterusnya, ya, karena ibadah yang dimaksud bukan itu. Ya, coba kita lihat dilanjutkan, ya, di ayat 4-nya. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Nah, coba kita lihat di sini di ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Nah, di ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Nah, sehingga apa maksudnya ibadah yang bukan disebut ibadah badani? Nah, ibadah badani disebut di atasnya tadi. Tidak makan, tidak kawin-mawin, melarang orang makan makanan diciptakan Allah, contoh. Jadi, yang namanya tidak makan maupun tidak kawin-mawin, itu merupakan latihan badani
yang terbatas gunanya di ayatnya ke-8. Ya, kecil gunanya. Sedangkan ibadah yang seharusnya itu akan memberikan dampak di ayat 8 ini. Mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang, yang disebut kebangkitan. Nah, jadi apakah yang dimaksud ibadah ini ya? Bapak Ibu, kita percaya ayat-ayat berikutnya pun menjelaskan mengenai menolong janda-janda yang berkesusahan di pasal 5-nya, ya, menolong orang-orang yang kekurangan. Itu jelas bicara mengenai menolong janda-janda ya yang membutuhkan. Nah, kemudian kita belajar untuk menolong hamba-hamba Allah bekerja, ya, memberkati. Coba kita lihat di 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Nah, jadi hal-hal seperti ini merupakan jenis ibadah, di mana ibadah ini penting sekali untuk saling menguatkan, mengingatkan. Nah, jadi ibadah yang disebut ibadah badaniah, yaitu dengan gak makan ini, gak makan itu, berpuasa yang sifatnya fisikal, itu ada gunanya tapi terbatas tadi disampaikan. Nah, tapi kita percaya ibadah yang mudah yang tak bercacat tetap saling memberkati, menolong orang yang membutuhkan, ya, dan juga percaya pengudusan karena karya salib Tuhan Yesus kita. Ya, bahkan ujung-ujungnya kita belajar di 1 Timotius 6 ya, yang namanya ibadah ya, kita lihat. Ya, coba kita lihat ayat 5. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, ya, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Tapi dijelaskan di ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam percobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sedangkan ayat 11-nya, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kebenaran, dan kelembutan. Di mana keadilan di sini, ya kan, kejarlah keadilan. Keadilannya itu adalah kebenaran yang disebut sedekahan, yang saling mengasihi, mengampuni, memberkati. Terus ibadah, ya, keimanan, kasih, kesabaran, kelembutan. Inilah yang disebut ibadah kita yang sebenarnya. Dengan ini disebut pertandingan iman di ayat 12-nya. Ya, mari Bapak Ibu kita percaya ya bahwa dengan kita melakukan ibadah yang sebenarnya ini, ya, dengan segala sedekah, doa, pujian, dan seterusnya, saling menolong, saling mengampuni, saling mendoakan, itulah ibadah yang menyenangkan Tuhan. Ya, bahkan kita belajar ya bahwa kalau kita buka di Roma 14 Anda lihat ya di ayatnya ke-17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ayat 18-nya memastikan, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Nah, sehingga kita percaya dengan fokus kepada perbuatan sedekah yang disebut kebenaran di ayat 17 ini, fokus menjadi damai sejahtera di bumi, menjadi berkat nyata bagi sesama, dan fokus dalam sukacita ibadah Roh Kudus kita, maka ini adalah ibadah yang terbaik. Roma 14 ayat 17 itu, ya, yaitu memberkati sesama, jadi berkat damai sejahtera di bumi, ya, dan juga keseharian kita berdoa, bersukacita dalam ibadah, keseharian kita dalam Roh Kudus. Karena kitalah orang-orang yang beribadah oleh Roh Allah. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita.
yang mendatangkan semua janji Allah dalam hidup kita kelak. Amin. Bapa Sorgawi, memberi anaknya mati untuk manusia, hapus segala derita. Ya Bapa Maha Kasih, besar cintamu Allahku, ku mau menyembahmu, percaya kasih sempurna. Yesus Rajaku, karunia sorgaku, menghapus dosa dan celah, jadikanku keluarga sorga. Ya Bapa Maha Kasih, besar cintamu Allahku, ku mau menyembahmu, percaya kasih sempurna. Terima kasih, terima kasih buat kasih dan cintamu Tuhan. Engkau mati buat kami, menghapus segala derita kami. Katakan, ya Bapa Maha Kasih, besar cintamu Allahku, ku mau menyembahmu, percaya kasih sempurna. Oh, kasihmu kekal sempurna. Ku mau menyembahmu,